Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning, dukungan sistem terintegrasi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Maria Ulfa dengan NIM 2018 53098. Yang kedua ada Jalo Armilaksono dengan NIM 2018 53102, dan saya sendiri Dika Mufti Anindya dengan NIM 2018 53106, dan Mia Ayu Andarini dengan NIM 2018 53112. Enterprise Resource Planning. Apa sih Enterprise Resource Planning? Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan, manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimalisasi prospek bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, karakteristik dari ERP. Karakteristik dari ERP ada 8. Yang pertama, sistem ERP adalah suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server. Yang kedua, sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan basis data perusahaan yang secara tipikal menyimpan sistem data sekali saja. Yang kelima, sistem ERP memungkinkan mengakses data secara waktu nyata atau real time. Yang keenam, dalam beberapa hal, sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketujuh, sistem ERP menunjang sistem multimata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Yang kedelapan, sistem ERP memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman. Tujuan ERP untuk mengintegrasikan data dan proses dari seluruh area atau divisi dari organisasi dan menyatukannya agar mudah untuk diakses dan mudah untuk diatur proses bisnisnya. Keuntungan ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Meningkatkan layanan pada konsumen. ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tetapi juga menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan sinkronisasi banyak sistem komputer yang terpisah. ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi. Tidak hanya sekedar memonitor saja, dengan ERP manajemen tidak hanya mampu untuk menjawab pertanyaan bagaimana keadaan kita, tetapi lebih mampu menjawab pertanyaan apa yang kita kerjakan untuk menjadi lebih baik. ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain dengan kemampuan memadukannya. Kelemahan ERP. Harga sistem ERP cenderung mahal, membutuhkan technical support yang memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih handal. Perlunya mendesain ulang proses bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Penyesuaian di banyak situasi terbatas. Technical support yang mendukung ERP bisa jadi buruk karena bisa jadi memiliki keahlian dan pengalaman yang sedikit. Selanjutnya, apa itu sistem informasi terintegrasi? Yaitu merupakan seperangkat komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja untuk yang memungkinkan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, menyebarkan data, dan informasi yang berguna untuk berbagai data ke seluruh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, apa itu dukungan sistem terintegrasi? Yaitu merupakan sistem informasi yang melibatkan berbagai unit fungsional di dalam perusahaan maupun hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan dan pemasok. Untuk mendukung cara kerja terintegrasi ERP yang meliputi bidang operasional dalam finance management, supply chain management, corporate service management, customer relationship management, manufacturing management, dan human resource management. Selanjutnya, dampak yang terjadi dengan adanya integrasi ERP.
Pertama, perubahan yang dilakukan pada satu modul aplikasi program, maka secara otomatis akan mengupdate modul aplikasi program lain yang terkait. Kedua, terintegrasi terjadi bila perusahaan menggunakan satu sumber data yang sama, yaitu data yang digunakan untuk data pelanggan, data produk, dan data pemasok. Yang ketiga, transparansi data. Semua pengguna yang mempunyai akses ke aplikasi program, maka akan dapat terlihat semua aktivitas informasi yang paling up-to-date di setiap saat diperlukan maupun informasi tersebut diinput oleh pengguna lain. Dan yang keempat terakhir, informasi yang dapat dipercaya. Dengan pengelolaan data menjadi informasi, maka secara otomatis pengguna akan percaya terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan ERP terintegrasi. Yang pertama yaitu manajemen organisasi, di mana manajemen organisasi memiliki beberapa poin. Poin yang pertama, struktur organisasi dan perincian dikelola pada suatu sistem. Yang kedua, perubahan organisasi harus disetujui dan dikoordinasi oleh kantor pusat PLN. Yang ketiga, jabatan dalam organisasi akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tugas dari jabatan-jabatan di perusahaan. Yang keempat, integrasi data keuangan untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kelima, standarisasi proses operasi, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang keenam yaitu standarisasi data dan informasi, menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelapor terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu contoh penerapan ERP terintegrasi pada administrasi pegawai. Memiliki 3 poin. Poin yang pertama, tanggal pada surat penggajian harus konsisten. Poin yang kedua, pengelolaan informasi keluhan dan kedisiplinan pegawai dapat dilakukan di dalam sistem. Yang ketiga, perpindahan pegawai dapat dimonitor di dalam sistem. Contoh penerapan ERP terintegrasi pada administrasi waktu kerja, yaitu manajemen data berkaitan dengan waktu kerja pegawai termasuk atau lembur dan lain sebagai dilakukan tersentralisasi di dalam sistem. Yang keempat, contoh penerapan ERP terintegrasi penggajian. Proses penggajian akan dipusatkan di kantor pusat tiap unit. Data tentang administrasi penggajian dikerjakan di kantor unit bersangkutan. Data tentang penggajian harus diintegrasikan dengan bagian keuangan agar memudahkan bagian pembukuan untuk mencatat penggajian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator.